Oke, selamat malam DMI Lovers dan Dimago Fans. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Mas Yus di channel kesayangan kita, di channel Diari Mata Inigo. Masih membahas soal-soal yang berkaitan dengan mistis, spiritual, dan supranatural. Tentu saja malam ini hari ini Mas Yus akan kedatangan tamu yang juga istimewa dan dengan temanya juga istimewa. Malam hari ini Mas Yus akan membahas sebuah tema yang akhir-akhir ini agak tren karena berkaitan dengan maraknya spiritual awakening yang dialami oleh orang-orang. Pada malam hari ini, Mas Yus akan membahas tentang past life regression atau past life ya. Past life ini artinya adalah kehidupan lampau, di mana konsepnya adalah sebuah konsep ketika manusia ini mengalami reinkarnasi, dan ketika di kehidupan yang sekarang dia bisa mengingat, dia bisa memiliki memori tentang kehidupan yang ada di masa-masa sebelumnya. Oke? Dan Mas Yus memang tidak sendiri. Sekali lagi Mas Yus ditemani oleh seorang narasumber untuk membahas tema tentang past life ini yang tentu saja juga kita harapkan bisa memberikan pencerahan bagi kita tentang apa sih sebenarnya past life itu, dan jika memang ada orang-orang yang mengalaminya, bagaimana kemudian kita menyikapinya, ya. Dan malam hari ini Mas Yus akan menyapa langsung narasumber kita, Mbak Amelia Devina. Mbak Amel, apa kabar? Selamat malam. Hai Mas Yus, ketemu lagi. Kabar baik. Hai, ketemu lagi. Kali ini kita kompakan pakai hitam-hitam. Betul, Dan janjian tapi nggak janjian sebenarnya ya. oke, Mbak Amel. Langsung aja karena kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar ini untuk mendengarkan topik kita malam hari ini tentang past life. Aku akan mulai dengan sebuah pertanyaan pembuka dulu. Sebenarnya untuk past life ini itu apa memang benar ada hubungannya dengan kehidupan kita yang sekarang kayak gitu. Oke. Jadi Jadi thank you Mas Yus pertanyaannya dan thank you sudah ajak lagi untuk sharing. Aku oke. aku perlu jelasin dulu kali ya. Jadi kenapa aku diajak sharing mengenai ini? Mungkin karena memang aku eh, selama sekian tahun ini, mungkin 7 tahun belakangan lah ya, memang menangani case past life regression. Jadi memang aku banyak membantu orang-orang untuk bertemu dengan past life-nya dalam rangka terapi ya sebenarnya ya, untuk healing, untuk meresolve apa yang terjadi di kehidupan sekarang. Jadi kalau ditanya pengaruhnya apa, pengaruhnya sangat besar Mas Yus. Pengaruhnya super Oke, besar sebenarnya antara oke. past life kita dan present life kita. Hmm, Kenapa besar? Karena sebenarnya past life itu akan mempengaruhi bagaimana karakter kita, bahkan juga hmm, fisik kita, bahkan oke, juga dengan siapa kita bertemu di kehidupan sekarang, orang-orang sekitar kita, misi hidup kita, dan oke. juga life lesson kita, Hmm, drama-drama kehidupan kita, itu semua sangat berkaitan sebenarnya. oke. Jadi memang pengaruhnya sangat besar. Kalau misalnya bisa diberikan contoh atau ilustrasi, sebesar apa pengaruhnya? Mungkin ada contoh kasus mungkin yang bisa di-share? Boleh. Nah, kalau makin seru kalau ada contoh kasus ya, biar Hmm, biar biar, biar langsung nih kita bisa lihat gitu. oke. Ada contoh misalnya seorang klien. Ini aku pernah bahas juga di Instagram aku, tapi aku mau bahas sekarang. Jadi seorang klien, dia sekarang ini Mas Yus, dia Hmm, punya trouble-nya adalah dia selalu merasa dia itu selalu jadi yang disuruh-suruh orang tuanya. oke. Dia terus gitu, nggak, anak itu udah 5 tapi dia terus yang kena gitu. Jadi kenapa ya aku terus yang disuruh, yang mesti bantuin, dia udah punya keluarga sendiri tapi selalu dia. Ternyata setelah ditelusuri waktu di past life-nya, dia itu dulunya adalah seorang perempuan yang Oke. lahir di keluarga yang cukup berada. Hmm, Kemudian dia naksir sama satu cowok. Cowok hmm, ini ternyata lahir dari keluarga yang kurang berada. Nah, oke. masih sudah bisa tebak ceritanya nih ya. Mereka dua sejoli ini akhirnya jatuh cinta Oke. dan kemudian Oke. tidak direstui kan sama orang tua si Oke. perempuan. Nah, Hmm, kemudian Mas Yus, hmm. akhirnya si perempuan dan laki-laki ini sepakat untuk kawin lari seperti sampai England. Oke, 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 Dan oke. ketika dia kawin lari, zaman dulu ya nggak ada WhatsApp Heeh. ya, Mm-mm. mereka kawin lari pergi jauh,
tanpa meninggalkan kabar dan tidak pernah mengabari lagi ke orang tuanya si Oke. perempuan. Jadi ada perasaan duka tentu, perasaan kecewa dan sebagainya oleh seorang tua perempuan. Dan boleh dibilang si perempuan ini belum punya kesempatan untuk berbakti sama orang tuanya. Untuk memberikan gitu kan kepada orang tuanya, untuk bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat, membuat orang tuanya sangat terluka. Walaupun waktu itu kehidupan pernikahannya akhirnya bahagia gitu. Jadi sekarang dia lengket banget, diikat gitu jadinya kayak sama orang tuanya. Oke. Ya. Oh, Ya, kenapa sih ya, aku ya. kayak gitu? Ternyata dulunya ada penyebabnya kayak gitu. Oke. Yang paling simple tapi make sense kan? Oke. Make sense, make sense. Berarti kita bisa tarik ada sebuah kesimpulan di sini yang memang akan yang namanya kehidupan past life akan menyebabkan kondisi-kondisi tertentu yang ada di masa yang sekarang, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kemudian kan ini teman-teman mungkin yang menyaksikan juga awam gitu ya. Kira-kira bagaimana kemudian membangkitkan memori-memori past life ini? Apakah ada cara-cara tertentu untuk bisa membangkitkan memori-memori past life ini atau memang bisa terbuka sendiri? Ya, ini pertanyaan bagus banget. Jadi sebenarnya ketika orang bicara mengenai past life, banyak orang penasaran Mas biasanya. Pengen tahu dong past life-nya apa, pengen tahu gitu. Iya. Aku bisa paham, tentu orang bisa penasaran. Dulunya jadi apa, apa yang terjadi sih dulu sehingga kok aku kayak gini banget ya sekarang misalnya. Nah, tapi walaupun aku praktisi past life, aku perlu bilang bahwa seringkali atau kadang-kadang gitu ya, past life itu not for everyone sebenarnya. Not for everyone. Kenapa? Karena jodoh-jodohan. Maksudnya ada orang yang nggak ketemu aja sama past life. Misalnya nggak mendapatkan akses ini gitu, nggak mendapatkan akses tentang informasi ini. Yang mendapatkan akses pun sebenarnya tergantung dari kamunya gitu. Apakah kamu merasa perlu atau tidak gitu. Jadi aku nggak pengen orang dengar ini atas dasar penasaran aja, kemudian membabi buta mencari past life-nya apa. Tapi dengan penuh kesadaran memilih bahwa oke, saya mau tahu untuk apa gitu. Mau untuk apa dulu taunya? Untuk sekedar penasaran atau mungkin beneran pengen bisa hidup yang lebih baik sekarang ini gitu. Make better choices misalnya. Gitu kan? Nah, kalau pertanyaan tadi Mas Yus, bagaimana cara membangkitkan? Ada Mas Yus orang-orang yang terbangkitkan. Jadi mereka dihampiri oleh past life-nya lewat mimpi misalnya. Aku tuh ada orang-orang kayak gitu, tiba-tiba dia mimpi, aku punya teman yang mimpi rumahnya kebakaran, rumah di masa lalunya tentu ya, kebakaran. Dia sekarang takut api. Bangun-bangun dari mimpi, udah nggak takut api, Mas Yos. Ya, jadi ada yang seperti itu. Jadi ada orang bisa lewat mimpi mungkin terbangkitkan, ada juga yang terbangkitkan mungkin lewat near death experience. Pengalaman apa tuh istilahnya bahasa Indonesia hampir mati ya, mati suri mungkin kayak gitu ya. Near death experience. Mungkin ada juga yang lewat meditasi misalnya, bisa jadi lewat meditasi. Ada juga yang lainnya kalau dikasih tahu orang misalnya, misalnya nih ketemu orang tiba-tiba, kamu tuh dulunya kayak ini deh, apa gitu misalnya. Itu kemungkinan temannya indigo itu kayaknya. Itu pasti temannya indigo itu ya kalau misalnya kayak gitu itu. Ya, kamu dulunya gini. Tapi sejujurnya Mas Yus, aku tipe yang tidak terlalu ke arah sana kalau aku. Karena aku merasa seseorang perlu punya free will untuk memutuskan apakah dia perlu tahu apa enggak. Jadi bukan yang tiba-tiba aku semata-mata dikasih tahu tanpa aku bahkan bertanya, tapi biarkan aku yang oke, aku mau tahu apa sih memang gitu. Jadi aku tidak mengintervensi karmanya dia juga sebenarnya. Kalau dalam pandangan. Nah, jadi itu bisa juga dikasih tahu oleh seseorang, entah dia bertanya ataupun dikasih tahu secara langsung. Yang berikutnya bisa melalui bantuan profesional seperti aku misalnya ataupun terapis-terapis lain yang memang menggeluti bidang ini. Itu sangat memungkinkan. Hipnosis. Hipnosis, past life regression ya, PLR ya. Betul. Dan sebenarnya kalau seperti halnya kalau misalnya yang namanya terapis, ini kan sebenarnya juga sebuah metodologi untuk menyembuhkan trauma kayak gitu kan ya. Mungkin bisa memberikan kembali entah itu motivasi, semangat hidup.
Mbak Oke. Kayaknya Ya, agak freeze ya Mbak Amel ya. iya tadi. Tapi aku, Oke, iya mungkin lanjut aja nggak apa-apa. Aku lanjut aja nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kemudian yang berikutnya aku mau coba lebih gali lebih dalam lagi. Sebenarnya untuk past life ini kemudian eh, orang menyikapinya harus seperti apa? Kayak gitu. Kemudian kalau misalnya tadi dia tiba-tiba tahu, dia tiba-tiba kemudian eh, entah dapat mimpi, entah ketika meditasi dia dapat bayangan, dapat vision dan lain sebagainya. Kan bisa jadi juga ya taruhlah ada false memory atau mungkin ada memori palsu atau mungkin ada kecenderungan untuk dalam tanda kutip halu kayak gitu. Bagaimana kemudian bisa memilah bahwa oh ini yang benar, oh ini yang mungkin palsu, oh ini yang mungkin keliru dan lain sebagainya. Mungkin Betul, ada betul. tips? Oke. Jadi Mas Yus, kalau misalnya itulah dia ya. Apa aku Mhm, sebenarnya menghindari untuk misalnya orang nanya, kasih tahu dong Mel, aku dulunya apa gitu. Aku cenderung mhm, menghindari kenapa? Karena kamu tidak mengalaminya langsung. Kamu tahu dari mana itu real atau enggak sebenarnya. mhm, Tapi ketika seseorang mimpi misalnya, mhm, uh, ya contohnya kayak temanku itu ya, dia beneran mhm, bisa ngerasa Mas Yus bangun-bangun dia jadi nggak takut api gitu. Itu kayak mhm, mhm. boleh dibilang jadinya sangat real gitu kan. Tapi seperti yang Mas Yus Oke. bilang, ada orang mungkin bisa halu gitu. Nah untuk Mhm, orang-orang yang halu ini, mungkin kalau dibilang tipsnya ya, tipsnya adalah sekali lagi kita mungkin kembali ke kesadaran untuk tidak melekat mhm. sama fenomena apapun yang kita lihat gitu. Iya. Yang seperti Mas Sus bilang kayak indigo dan mungkin bisa mengerasa atau mengalami sama aku rasa bagaimana tuh tidak terjebak di sana yaitu dengan sadar dan melepas gitu kan. Nah jadi kalau Mhm. memang misal betul gitu ya ada pengalaman yang nggak halu deh misalnya nggak halu, misalnya Oke. beneran nih nggak halu gitu ya, tipsnya Mhm, bagaimana? Tipsnya kalau dari aku sarannya adalah biasanya itu memang betul bisa jadi adalah spiritual awakening buat dia. Gitu. Jadi dia oke. tertrigger untuk mencari tahu. Kayak temanku itu Mhm, dia akhirnya beneran tertrigger Mas Yus. Dia jadi cari mhm, tahu mhm, gitu. mhm. Oh, oh, Oke. past life tuh kayak gini ya ternyata. Hidup tuh kayak gini ya. Semesta itu kayak gini ya cara bekerjanya. Ternyata tuh Oke. nggak cuma gua doang ya gitu loh. Jadi kayak Hmm. banyak yang dia akhirnya cari tahu dan dia belajar itu awaken dia gitu kan, membuka Iya, iya. paradigma baru. Nah itu Hmm. menurut aku sehat. Oke. Tapi ada juga sebaliknya kan, Mhm, yang mhm, mhm. entah itu halu ataupun nggak halu, tapi kemudian dia memaknainya dengan cara ya ampun, itu udah laki orang tapi dulunya tuh suami gua tuh, laki orang itu dulu suami Nah, gua. itu tuh. Gimana caranya gue bisa balik sama dia sekarang, padahal dia laki Iya, orang. iya, iya. Udah halu tambah halu. Oke, Jadi itu gimana tuh? lagi, ya itu yang sering terjadi kan. Jadi Mhm, janganlah terjebak gitu kan sama sama hal-hal seperti itu, karena kita mengetahui past life bukan untuk jadinya pembenaran atas desire kita atau mhm. atas uh, um, kesalahan mungkin atau atas apa yang kita perbuat sekarang, bukan untuk Mhm. pembenaran, bukan untuk Oke. ya pantesan lah gue sekarang hidupnya kayak gini karena dulu gue begini misalnya, nggak heran lah Mhm. ya wajar lah gue begini gitu kan. Jadi kita tidak berdaya, tapi no, justru kita tahu past life untuk kita berdaya. Kenapa? Karena we have the present moment to make a choice, to make a different Hmm. response gitu. Dulu Oke, oke, kamu nggak oke. bisa memilih gitu kan, akhirnya kamu Hmm. terjebak. Sekarang kamu Hmm. mendingan dikit lah gitu mungkin sekarang. Kalau kamu mendingan dikit, kamu bisa memilih Oke. dengan respon yang berbeda. Kali ini kamu maunya gimana gitu. Jadi menggunakan spiritual awakening ini bukan sekedar oh cari tahu ya mengenai angel, mengenai demon, mengenai whatever there is, banyak banget gitu kan, mengenai mata Mhm. ketiga dan sebagainya, tapi Iya, make different choices in your life, oke. itu yang akan Hmm. mengubah hidup kamu gitu dan mengubah masa depan kamu gitu loh. Jadi bagaimana menggunakannya yaitu make different choices, change the pattern. Karena kita Hmm. sekarang hanya mengulang pattern masa lalu gitu kan. Tapi kalau kita Oke. awaken, kita bisa Mhm. make different choices. Dan disitulah baru namanya awaken menurutku. Karena kita Hmm. create new pattern. Kita nggak terbelenggu lagi sama karena masa lalu itu. Gitu. Oke, menarik sih. Aku mau coba lebih mendalam lagi, lebih konkret lagi. Ada satu contoh kasus misalnya, Ya. past life yang kemudian muncul di dalam dirinya, entah itu mungkin karena terbuka sendiri atau mungkin karena dibuka adalah dia
dulunya adalah taruhlah seorang pejabat, taruhlah mungkin seorang raja, taruhlah mungkin seorang yang berkuasa kayak gitu. Dan ketika dia di masa sekarang, dia hanya seorang yang biasa, dia hanya seorang taruhlah masyarakat biasa, rakyat jelata dan memang nggak punya kekuasaan apa-apa kayak gitu. Nah, artinya kalau misalnya dari yang tadi dijelaskan, ada kemungkinan dia bisa terjebak di masa lalu. Walaupun mungkin dia sekarang rakyat jelata, tapi dia merasa bahwa dia bisa pamer bahwa aku tuh pas live-nya dulu seorang raja loh. Aku tuh pas live-nya dulu seorang yang berkuasa loh, kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana kemudian dia bisa malah membuat pas live yang dia sadari atau mungkin dia pegang atau mungkin dia yakini itu bisa menjadi berdaya guna khusus untuk kasus ini misalnya. Karena saya sering sekali ketika oke lah dia punya pattern kayak misalnya darah biru atau bangsawan kayak gitu. Tapi kemudian kehidupan sekarang ya dia biasa-biasa aja kayak gitu. Dan saya malah lihatnya kayak terjebak di masa lalu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya dengan kasus seperti ini dia bisa seperti yang Mbak Amel bilang tadi berdaya guna, bisa mengembangkan diri dan mungkin bisa malah mungkin bermanfaat buat orang lain juga kayak gitu. Benar. Mas Yus, ini aku suka banget pertanyaannya. Tadi karena aku mau ngomong ini, aku lupa. Inilah makanya kenapa ada yang namanya terapi, Mas Yus. Makanya inilah namanya past life regression, fungsinya terapi gitu. Okay. Bedanya adalah dengan orang yang mungkin muncul dengan sendirinya, tapi mungkin dia mungkin ya kesadarannya belum tumbuh dengan sempurna, nggak ada yang sempurna sih, tapi belum tumbuh dengan matang misalnya, ataupun dikasih tahu orang tanpa bimbingan. Bedanya adalah ketika kita masuk ke dalam regresi dalam rangka terapi gitu ya, somehow kita akan melihat segala sesuatu past life kita itu dengan kacamata berbeda, Mas Yus. Jadi ketika kita melihat past life kita dulunya saya darah biru dan saya melihat diri saya sekarang, saya berkaca dari yang sekarang, somehow dalam terapi itu dia memahami lesson-nya apa gitu. Gitu loh Mas Yus. Itu sebelum aku akan go detail, tapi aku mau kasih dulu itu bedanya sebenarnya. Jadi aku bukan mau promosi, tapi memang banyak orang takut gitu. Orang suka bilang, Mel kalau misalnya gue trauma melihat past life gue gimana? No, you will not. Kenapa? Karena kamu lagi terapi. Justru ketika kamu masuk ke dalam past life kamu bisa melihat secara sangat objektif gitu. Oh, dulu gue mess up-nya di sini gitu loh. Gue mestinya sekarang nggak gitu lagi gitu. Itu sangat bisa jelas banget Mas Yus di dalam sebuah terapi. Itu akan sangat membedakan gitu. Nah, tapi balik lagi ke pertanyaan Mas Yus gitu ya. Bagaimana sih kalau misalnya dia mungkin nggak ke terapi gitu ya. Dia tahu aja misalnya. Ya aku rasa satu-satunya jalan adalah untuk dia mengembangkan kesadaran kali ya Mas Yusi. Aku nggak tahu apakah ada cara lain atau mungkin dia berjodoh dengan guru spiritual atau pembimbing. Tapi memang aku ngerti banget yang Mas Yus bilang karena ada orang-orang seperti itu gitu. Bisa jadi. Apalagi ya kalau memang dia nggak punya path gitu ya, guru atau apa yang membimbing dia gitu, dan itu jadinya melukai gitu kan, sangat bisa melukai. Tapi ketika kita dalam terapi, untungnya tidak ada resiko seperti itu. Justru sebaliknya, ketika kita tahu dulu misalnya saya adalah orang yang ningrat, sekarang saya manusia biasa, saya jadi cari tahu kenapa ya saya bisa berubah strata kayak gitu. Kenapa? Apakah mungkin saya dulu berlaku kasar gitu kan? Saya aku kalau nggak salah pernah punya klien kayak gini juga. Jadi dia mungkin pernah berlaku kasar misalnya dulu sehingga dia tidak disukai gitu kan, dan dia harus menanggung akibat dari kata-kata kasarnya ke orang-orang. Dan dia mesti belajar, oh sekarang justru aku perlu belajar bicara lebih baik sama orang. Jangan main perintah seenaknya misalnya. Udah jelek miskin main perintah lagi, jangan kayak gitu misalnya kan. Contoh. Malah nyusahin malah kayak gitu tuh, bikin orang sebel contoh gitu kan, dia belajar dari kesalahan. Oke. Jadi hal-hal seperti itu sih Mas gitu. Ini gimana? Atau aku perlu contoh lagi atau gimana? Oke. Aku rasa udah cukup, poinnya sih bisa ditangkap bahwa sebenarnya kemudian ketika dilakukan terapi ini kita kan jadi kayak semacam ibaratnya kita nonton film gitu ya. Dengan menonton film itu kita bisa mengambil entah itu apalah value, hikmah, atau mungkin kita bisa mengambil pembelajaran dari film-film itu kan kita bisa mengambil, oh iya karakter ini kita belajar tentang nilai ini, karakter ini. Nah, sama mungkin dengan pesta kita bisa melihat sendiri, mungkin kita
melihat taruhlah kita yang dulunya di past life sebagai aktor dan kita bisa belajar dari situ. Oh iya, mungkin Yes. kesalahanku dari sini, apa yang mungkin bisa aku lakukan buat ke depannya kayak gitu. Satu lagi sedikit aja Mas tambahan, karena bedanya gini juga, karena kalau kita yang lagi dalam keadaan under hipnosis, kita kan diajak ke gelombang otak alfa ataupun theta ya Mas ya. Nah justru itulah kenapa orang meditasi, karena we're going into that state alfa dan theta. Ajaibnya teman-teman, ketika kita di gelombang alfa dan theta itu, we meet our higher self gitu loh, we become our higher self. Dan halo? Oke, Halo? tadi Ya, nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, aku lanjut ya. Jadi, we become our higher self, dan di state alpha ataupun theta, itu tuh gudang memorinya kita gitu. Jadi sebenarnya kita bisa akses loh gitu sebenarnya gudang memori itu kalau kita di gelombang otak tersebut. Itulah kenapa orang meditasi dan chanting dan seterusnya gitu kan. Dan di sanalah healing terjadi. Entah itu physical or even emotional mental. Jadi ada alasan ilmiahnya sebenarnya kenapa kita dibawa ke gelombang otak tersebut gitu, dan kita bisa mengalami langsung, kita menerima healingnya langsung juga, dan kita meet the higher self gitu di sana, kita becoming the higher self. Itu sih Mas yang sangat membedakan. Oke, menarik ini bahwa ternyata memang ketika bisa mengakses ke sana, healing terjadi. Kemudian ada seperti kayak kelegaan, relief dan sebagainya. Mungkin poinnya yang bisa kita tekankan di situ ya. Oke, menarik. Nah, ini ada sedikit pertanyaan menarik lagi. Satu kasus yang cukup menarik buat saya ini. Tentang sadar past life berjamaah. Kayak gitu. Jadi maksudnya berjamaah itu kayak gini. Ketika seseorang mengalami past life dan dia ternyata melihat ada seseorang yang di dalam circle-nya dia, entah mungkin teman atau mungkin kenalan dan lain sebagainya, terhubung dengan past life-nya dia, dan ketika dia mencoba untuk mengkonfirm, ternyata confirm, kayak gitu. Taruhlah misalnya, dia merasa bahwa si A atau si B, temannya atau mungkin saudaranya, dulu dia ini ayahku, dulu dia ini mungkin guruku, atau mungkin bahkan dulu dia ini istriku, kayak gitu. Dan itu confirm kayak gitu. Kemudian sehingga ini yang kadang-kadang bikin kondisi realita apa mungkin presentnya yang kemudian jadi agak mungkin terganggu kah, atau mungkin bisa ada sedikit naik turun dan lain sebagainya. Kira-kira kalau misalnya seperti itu bagaimana? Apakah memang ini ya bisa sama-sama dikonfirm, atau mungkin memang sebenarnya itu sangat apa ya, mungkin harus ada hal-hal yang dicermati sehingga mungkin bisa diminimalisir itu false memory, atau gimana sebenarnya kalau misalnya yang kaitannya sama berjamaah kayak gini ini? Oke. Ya Mas, jadi kalau untuk hal kayak gini konfirmasinya memang perlu sesuatu yang bisa dibuktikan ya, gitu kan. Kalau emang mau dicari bukti gitu. Kadang-kadang ada Mas peristiwa-peristiwa di mana kita bisa mencari buktinya. Tapi aku nggak tahu case tersebut persisnya seperti apa gitu kan. Kadang-kadang bukti itu bisa berupa misalnya hubungan dulu seperti apa, misalnya hubungan dulu tuh seperti apa sih gitu. Atau kamu merasa apa sih yang kita harus jalankan sekarang misalnya. Atau itu bukti yang mungkin perasaan ya, tapi juga mungkin ada bukti yang dulu aku emang suka pakai baju seperti apa misalnya gitu kan, atau kita tinggal di kota mana. Kita tinggal di kota mana, atau nama saya dulu siapa misalnya. Jadi kebiasaan saya apa. Misalnya hal-hal seperti itu. Jadi kalau beberapa orang menyangkut beberapa orang mungkin jadinya emang agak kompleks dan pembuktiannya ya agak entah bagaimana ya Mas ya. Cuma aku rasa kembali lagi ke tujuannya apa pada akhirnya gitu. Mungkin ada sih, aku bisa paham ada beberapa orang jadi kayak penasaran dan terganggu gitu kan, kayak ini bener gak ya, jadi kayak mencari-cari gitu. Aku bisa paham sih untuk itu. Cuman kalau memang betul-betul pengen tahu, ya aku rasa hubungi orang yang memang kamu bisa percaya untuk konfirmasi gitu.
Jadi kalau tanyanya ke diri sendiri lagi, oh, kita mungkin takutnya kita jadi halu beneran gitu kan. Iya, betul. Atau jadinya jangan-jangan aku sengaja mencari konfirmasi untuk membenarkan ini terjadi, pernah terjadi gitu. Jadi kayak supaya benar gitu. Karena kayak baca tarot lah gitu. Pengennya ini jawabannya gitu kan. Nanti kalau nanyanya ke orang lain mungkin jadinya beda. Jadi mungkin cari bantuan gitu ya untuk konfirmasi. Jadi bukan hanya dari kita seorang gitu. Karena kadang-kadang kalau pemahamannya yang muncul ketika mungkin memang ada ya itu tadi yang taruhlah past life-nya kemudian melibatkan satu atau lebih orang kayak gitu ya. Kemudian pandangannya adalah apa mungkin ada urusan yang belum selesai atau mungkin ada karma yang terhubung atau mungkin apalah ada sesuatu yang harus entah itu dilepaskan atau mungkin harus dipenuhi janji dan sebagainya. Apa mungkin ada pandangan seperti itu? Bisa banget Mas Yus, bisa banget. Jadi ini kan kalau orang-orangnya sadar ya, orang-orangnya kayak ngeh gitu kan. Tapi dalam banyak case karena aku ketemu orang langsung yang memang berdrama gitu ya. Dalam banyak case misalnya aku pernah punya klien. Penekanannya berdrama gitu ya. Iya, karena gini Mas Yus, ini aku menarik ya. Aku punya klien yang dia isunya adalah sama mertuanya gitu. Sama mertuanya. Ternyata ini aku singkatkan aja ya. Jadi dia sama mertuanya punya isu karena dia merasa suaminya selalu nurut ke mertuanya gitu. Jadi mertuanya tuh kayak posesif banget sama suaminya sendiri. Sama suaminya dia gitu kan. Jadi kayak sama anaknya, anak laki-lakinya. Dan dia merasa itu aneh banget, terlalu posesif tuh aneh banget. Setelah ditelusuri Mas Yu, ternyata si mertua ini punya dendam justru ke menantunya gitu loh. Jadi sekarang aku jadi suami istri gitu kan. Jadi si suami istri tapi ada si mertua gitu. Jadi hubungannya tuh jejaring gitu kan. Jadi si suaminya ini dulu adalah ayahnya si istrinya gitu. Misalnya kan jadi kayak misalnya apa ya, anggap aja namanya Putri sama Putra gitu ya, Putri sama Putra. Si Putra ini adalah papanya Putri dulu di past life yang ditolak, yang menolak cintanya si perempuan si mertua itu, si Mawar misalnya. Jadi kan, akhirnya sekarang dan si Mawar ini dulu benci sama si Putri gitu. Akhirnya ketemu dalam sebuah jejaring. Akhirnya si Mawar sampai sekarang benci sama Putri, tapi karena dia dulu nggak mendapatkan si Putra, dia jadi emaknya gitu, bukan lagi kekasih, jadi emaknya, kontrol dan posesif dan melukai hati si Putri sekaligus gitu, karena dendamnya juga ke si Putri gitu. Jadi kompleks Mas, bisa jadi kompleks kayak gitu. Ini kalau diterusin mungkin nanti kaitannya bakal kayak apalah, bisa jadi kayak secret contract atau mungkin jadi kayak masing-masing peran yang kemudian diberikan sekarang karena ini kaitannya dengan masa lalu. Taruhlah kalau misalnya mungkin dia punya konsekuensi dari kehidupan yang lalunya sehingga kemudian di sekarang dia punya kesempatan untuk ya entah itu menyelesaikan atau mungkin untuk memenuhi keinginannya dulu kayak gitu kan ya sebenarnya ya. Jadi saya nggak tahu apakah mungkin ada kaitannya past life regression ini dengan ya pemahaman secret contract atau gimana sebenarnya kalau misalnya arah seperti itu? Secret contract itu kan aku mungkin pakai bahasa yang sangat awam dan bahasa yang aku yakin kita semua bisa relate. Yaitu berdasarkan pengalamanku Mas selama ini ratusan klien dalam past life gitu ya. Ratusan luar biasa. Tapi satu hal yang menurut aku nggak sampai 900 sih, ya 200 lah gitu, 300 lah. Enggak yang 99. Ini pasti merendah ini. Cuman satu hal yang menurut aku selalu aku rasa penting dan aku lihat jadi benang merahnya adalah kita itu mengalami gangguan atau mungkin kayak Mas Yus bilang secret contract lah atau apapun gitu ya. Biasanya cenderung karena orang punya dendam sama kita.
Itu yang jadi Oke, sangat oke. fatal, yang sangat Mm-mm. susah let go-nya dan susah attachment-nya sangat besar gitu. Oke, oke, Jadi oke, itu yang oke. akan sangat memberatkan karena berdasarkan pengalaman pun ya Mas ya, Mm, dendam seseorang itu bisa membuat membuat orang lain sakit fisik, mm, cacat mm, fisik ataupun mental mm, bisa, mm, ataupun juga tidak bisa lepas, hubungan yang tidak bisa lepas mm, belasan puluhan tahun mau lepas-lepas mm, nggak bisa, mm, itu juga seperti itu ya. Dan ya perang dalam mata berkesudahan dan sebagainya itu mm, udah pasti lah mm. ya, tapi yang Ya. itu yang ekstrim itu bisa sampai penyakit fisik, cacat dan Mm, sebagainya. oke, dan oke, oke. dan itulah kenapa kembali lagi gitu ya, kenapa kita mau memilih jalan berbeda sekarang, kita mau memilih pola Mm, berbeda, karena kita perlu membebaskan diri kita dan orang tersebut gitu. Karena mm, kebayang nggak sih oke. kalau misalnya kita yang dendam, misalnya kita yang dendam, Mm, mm, kita nggak bahagia, orang yang kita dendamin mm. juga nggak bahagia, Oke, ya oke, kan? oke, Sama nih, oke. aku Mm, juga kalau misalnya aku didendamin, mm, dia juga nggak terbebas loh, dia ngikutin aku terus gitu kan. mm, 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 mm. Sampai jadi dia nggak akan bahagia sampai aku menderita misalnya. Well, Mm, gimana mm. dong? Kita jadinya siklus seperti apa itu yang kita jalani gitu kan. Jadi ya memang perlu kitanya sadar dan kitanya bahagia, dia bahagia, membebaskan satu sama lain. Forgiveness Oke. pada akhirnya, Mas. Mm, mm, mm. Forgiveness pada Memaafkan. akhirnya. Ya, Memaafkan, memaafkan. ikhlas gitu ya. Jadi sebenarnya pas Mm, life therapy itu ujung-ujungnya yang menurut aku bisa melepas karma dan melepas ikatan-ikatan gitu ya, atau mm. sacred contract-nya adalah dengan kita ikhlas dan melepaskan atau Oh, memaafkan gitu. Itu baik. yang bisa 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 membantu untuk memutuskan itulah sacred contract ataupun hubungan-hubungan yang buruk seperti itu. Itu Mm. Mas mungkin Oh, highlight pentingnya. oke. Kita sudah dapat sedikit kesimpulannya kalau misalnya mungkin sudah sampai pada titik ini, di mana sebenarnya ketika menyikapi sebuah kehidupan past life, apalagi mungkin itu yang berkaitan dengan hal-hal yang negatif atau mungkin hal-hal yang mungkin tidak Hmm. baik kayak gitu, maka kuncinya adalah bagaimana kita melepas, memaafkan atau forgiveness itu tadi. Memaafkan apa yang sudah dilakukan pada masa lalu, memaafkan diri kita, memaafkan kondisi yang ada sekarang ini kayak gitu, dan kemudian kita bisa melepaskan dan tentu saja move on ya dari kehidupan yang lalu Oh, kayak gitu. Oke, oke Mbak Amel. Ini menarik banget sebenarnya, cuma oke, takutnya kalau misalnya kepanjangan nanti kita malah bahas kasus-kasus yang lain yang mungkin konkret terjadi dan nanti malah jadi never ending story kayak gitu. Aku mungkin mau cukupkan sampai di sini dulu, Mbak Amel. Makasih banget pencerahannya, ilmunya, dan pasti juga tentu saja hal-hal yang disampaikan tadi bermanfaat sekali kayak gitu buat kita, buat teman-teman yang mendengarkan tentunya, dan khususnya bagi orang-orang yang mungkin tertarik dengan yang namanya past life ini kayak gitu. Mbak Amel, aku mungkin akan tetap undang Mbak Amel lagi sebagai narasumber untuk tema-tema yang nanti bakal kita bahas ke depannya. Ditunggu saja callingnya, kita nanti mau bahas apa. Dan tentu saja buat teman-teman, kalau mungkin bisa Mbak Amel buat penutup, kira-kira kalau misalnya Mbak Amel mau terhubung atau mungkin mau coba entah itu konsultasi atau tanya-tanya sama Mbak Amel, bisa hubungi kemana mungkin? Oke, thank you Mas Yus. Jadi untuk past life ini teman-teman bisa mau tanya bisa DM atau mungkin visit Instagram aku ya, Amelia Devina 777, Amelia Devina 777, dan aku biasanya ada dua ini Mas, ada dua path gitu ya. Apakah Hmm, teman-teman bisa ikut workshopnya past hmm, life yang memang memungkinkan diadakan online atau hmm. private session gitu. Jadi beneran Oke, private gitu kan, nggak workshop hmm, ramean tapi private gitu. Jadi itu oke, dua dua jalan untuk menempuh gitu ya. Kalau pengen tahu past life-nya apa ataupun mengerti sebenarnya konsep past life, hubungannya dan lot more case studies yang bisa dibagikan, drama-drama oke, kehidupan. oke, itu dia. Mas Yus, Oke sekali lagi. teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi dari Mbak Amel. Kalau misalnya penasaran, kepo, bisa kepoin Instagramnya, bisa cari tahu Instagramnya, dan bisa kemudian langsung saja hubungi Mbak Amelia DM untuk kemudian bertanya-tanya atau mungkin bisa ikut private session atau seminarnya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara, teman-teman.
Dan Mas Yus pamit dan Mbak Amel juga pamit pada malam hari ini. Jangan lupa untuk bunyikan lonceng dan tekan tombol subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan materi-materi yang bermanfaat, tema-tema yang paling oke, dan tentu saja narasumber-narasumber yang lebih menarik lagi. Mas Yus dan Mbak Amel pamit, kita jumpa lagi di tema-tema Thank you. berikutnya. Thank you, selamat malam, Thank you, malam. bye-bye. Thank you.